Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Herlambang di video pembelajaran bahasa pemrograman menggunakan bahasa Python. Jadi di video kali ini kita akan belajar latihan tentang looping terhadap input atau proses gitu ya, input atau output gitu yang kemarin kita sudah pelajari. Kita akan gabungkan dengan fungsi looping untuk melihat implementasi looping itu seperti apa. Saya buat contoh satu PY gitu ya. Oke, di sini saya buat satu buah fungsi dulu ya. Saya buat fungsi. Ini fungsi garis. Fungsinya untuk apa? Untuk mencetak garis gitu. Saya bikin def garis gitu ya. Def garis. Di sini print, kemudian yang biasa saya cetak 30 dikali dengan strip gitu ya. Nah, oke. Ini saya bikin fungsi dulu. Jadi nanti kalau saya mau mencetak garis ya tinggal dipanggil aja print garis gitu. Oke, sekarang kita mulai. Saya buat variabel batas. Ini variabel batas ya. Variabel batasan ya. Batasan. Nah, ulang ya. Ulang sama dengan 3. Saya kasih batasannya ulang sama dengan 3. Lalu saya bikin perulangannya. For i. Nah, ini variabel ini bebas ya. Cuman saya biasanya pakainya i. For i in ring dalam kurung ulang. Artinya dia akan melakukan perulangan sebanyak nilai yang ada di variabel ulang. Oke, di sini saya bikin nama sama dengan input gitu ya, kayak biasa ya. Masukkan nama itu. Kemudian alamat sama dengan input masukkan alamat gitu ya. Nah, saya buat untuk tesnya ya. Ini saya masukkan di sini, saya print garis deh. Awal print garis. Nah, gini ya, print garis, masukkan nama, masukkan alamat. Di sini saya print lagi garis di bawahnya. Nah, kemudian saya run. Kita lihat ya, saya run. Oh, sebentar. Masukkan nama, print garis, masukkan nama ya. Namanya misalnya Dodi. Masukkan alamatnya Jakarta. Nah, garis lagi. Kemudian di sini masukkan namanya Didi SBY. Nah, bisa ya. Nah, ini ada 3 karena ulangnya 3 ya. DD LMP. Nah, seperti ini. Saya clear, ini ada yang salah. Saya coba ini garis print garis. Nah, seperti ini ya, print garis. Oke. Nah, karena dia melakukan perulangan sebanyak 3 kali, maka kita akan memasukkan nama dan alamat sebanyak 3 kali. Saya kurangi aja 2, biar nggak terlalu banyak ya. Saya run. Nah, kemudian ini ada function garisnya error, apa-apa. Ntar kita perbaikin. Oke, ini kita isi dulu ya. Masukkan nama, Dodo, kemudian alamatnya JKT, fungsinya masih error, ntar kita perbaikin. Didi, namanya SBY. Nah, selesai. Saya clear. Ini saya perbaikin. Garis, gini ya, manggil ya. Di sini juga garis. Jadi kalau manggil function itu langsung aja ke nama functionnya. Oke, nah muncul ya, garis, masukkan Dodo, JKT. Nah, masukkan lagi yang kedua, gitu kan? Yang kedua itu Didi SPY. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih, nah ini saya kasih ini aja. Nah, jadi kurang lebih ini melakukan perulangan terhadap
input. Lalu bagaimana kalau kita cetak? Kita lihat kalau kita cetak gimana. Print, kemudian di sini apa? Nama ya, print nama. Kemudian ini saya pakai garis lagi ya, biar enak. Garis. Nah, print nama sama print alamat. Nah, print alamat. Saya run lagi. Masukkan nama Dodo, masukkan alamat JKT, masukkan nama Didi, masukkan alamat SBY. Nah, kita lihat. Kita input nama 2 kali, tapi yang kecetak itu cuma 1 kali. Kenapa? Karena variabel itu, kita kan menggunakan variabel biasa ya. Jadi variabel biasa itu hanya bisa menyimpan 1 buah nilai. Kalau misalnya ada nilai yang berikutnya, maka dia akan tumpang tindih, gitu ya. Akan tumpang tindih, gitu. Lalu solusinya gimana, Pak? Solusinya kita bisa menggunakan variabel list. Gitu ya. Di pertemuan atau di video yang sebelumnya saya sudah membahas tentang variabel list. Jadi variabel list itu fungsinya untuk menyimpan data lebih dari 1. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Kita bikin di sini. Saya ambil contoh misalnya list nama sama dengan, nah ini. Ini adalah nilai awal variabel list. Ini ya. Kemudian ini list alamat. Sama dengan seperti ini. Ini sama nilai awal dari variabel. Jadi kita definisin dulu nih. Kita definisin dulu list yang mau kita pakai itu ada berapa list. Di sini saya pakai 2 list. Kenapa? Karena saya akan menyimpan 2 buah variabel, nama dan alamat, gitu ya. Nah, di sini saya tambahkan di sini list nama titik append, gitu ya, dalam kurungnya nama. Maksudnya apa? Ketika nama kita diinput, gitu ya, nanti nama itu akan dimasukkan ke dalam list nama, gitu. Akan dimasukkan ke dalam list nama. Begitu juga yang list alamat. Jadi fungsi append itu untuk insert. Yang alamat juga sama. Alamat seperti ini. Gitu ya. Kalau udah seperti ini kita lihat. Kita lihat. Ini ada yang salah. Oh, list alamat. List alamat. Ini ya, ini list alamat. Nah, seperti ini. List alamat. Alamat penulisannya. Oke. Jadi list nama ini digunakan untuk menyimpan isi dari nama yang kita inputkan. Alamat ini, list alamat, digunakan untuk menyimpan alamat yang kita inputkan. Dimasukkan ke dalam list. Jadi list alamat append ya, append alamat. Ini list nama, append nama. Lalu kita lihat hasilnya. Ini saya clear dulu. Kita lihat hasilnya. Namanya adalah Dodi, alamatnya JKT, namanya Dodo, alamatnya SBY. Nah, yang tercetak tetap yang terakhir. Kenapa? Kita nggak mencetak list. Sekarang saya ganti di sini. List nama sama list alamat. Kita lihat isi dari listnya, gitu ya. Kita run lagi. Dodi, JKT. Kemudian Dodo, SBY alamatnya ya. Nah, kita lihat. Di dalam list nama itu sudah tersimpan 2 buah nama. Dodi sama Dodo. Sesuai dengan nama yang kita input tadi. Lalu di list alamat kita sudah simpan 2 buah alamat, yaitu JKT sama SBY. Lalu kita nyetaknya gimana, Pak? Ingat, di pertemuan video sebelumnya, untuk mencetak isi dari list itu menggunakan perintah for, gitu ya. Oke, kita masukkan perintah. Di sini saya kasih garis ya. Garis, biar enak. Saya kasih garis. Tuh, kemudian di sini saya pakai for lagi. For i in range ulang. Sesuai ya dengan nilai ini, nilai batasannya itu ulang. Ulang kutip 2. Kutip 2.2 ya. Nah, kemudian print apa? Print list nama i. Ini adalah mencetak perulangan yang pertama, gitu ya, mencetak perulangan yang pertama. Kemudian misalnya namanya kita nih, nama pertama, nama 1,
nama adalah nama sama dengan ya. Nama sama dengan koma list nama. Kemudian di sini saya copy lagi alamat sama dengan list alamat i seperti ini. Gitu ya. List nama, list alamat ini saya pakein garis biar enak. Nah, seperti ini. Maka kalau saya run masukkan nama misalnya masukkan alamatnya JKT, saya masukkan lagi alamatnya SBY. Nah, maka dia akan mencetak nih namanya sama alamatnya sesuai dengan berapa banyak yang kita inputkan. Nah, itu adalah fungsi for. Kenapa sih Pak harus menggunakan fungsi for? Ingat, kita melakukan input di dalam fungsi for, sehingga untuk mencetak datanya juga menggunakan fungsi for. Yang harus difahami di sini adalah penggunaan variabel list. List ini kita gunakan untuk menyimpan data yang kita input ke dalam variabel biasa, gitu ya. Jadi nanti ketika biasanya kita input masukkan nama, maka nama itu kan akan diinput di variabel nama. Lalu variabel nama ini akan memasukkan data ke sini, list nama append ya, list nama append, dia akan dimasukkan ke sini. Secara tidak langsung, semua data yang kita input akan di-append ke list nama dan list alamat, gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan fungsi ini, maka kita tidak akan bisa menyimpan di dalam list. Kenapa harus pakai list? Karena hanya list yang bisa menyimpan, gitu ya. Kenapa pakai list? Karena list itu bisa menyimpan lebih dari satu buah data, berbeda dengan variabel biasa. Kalau variabel dengan tipe data biasa, itu hanya bisa menyimpan satu buah data, gitu ya. Ini saya hapus lagi. Saya kasih contoh lagi yang berikutnya. Ini ya, saya kasih contoh lagi. Ups, ini saya close. Contoh 2.py. Kita bermain lagi, latihan. Di sini masih sama, saya pakai def garis ya, biar enak aja sih sebenarnya. Def garis, kemudian print, gitu kan. Ini saya copy aja dari yang ini. Nah, def garis, print seperti ini. Ini namanya fungsi. Def ini adalah definisi, garis ini adalah nama fungsinya. Gitu. Kemudian saya bikin kalau tadi kita buat ulang ini kita kasih tentukan 2, gitu ya. Sekarang saya enggak, saya akan membuat inputnya berupa ulang. Misalnya batas sama dengan, gitu ya. Batas sama dengan input pakai in ya. Kenapa in? Karena kan batas itu harus integer. Nah, masukkan jumlah perulangan. Ya, masukkan jumlah perulangan. Kemudian oke. Yang berikutnya for i in range dalam kurung batas. Ya. Kita lihat. Nama sama dengan input masukkan nama. Kemudian masih yang tadi alamat sama dengan input masukkan alamat. Oke. Kemudian kalau sudah, ini saya kasih tambahkan aja nih. Saya kasih tambahkan print ini kasih batasan. Ini perulangan ke koma i. Kita akan bisa ngecek ini perulangan kemana sih? Perulangan ke berapa gitu ya. Kita akan cek seperti itu. Oke. Perulangan ke-1 nanti masukkan nama, masukkan alamat gitu ya. Ini saya bikin lagi garis seperti ini. Saya belum mencetak. Ini saya belum mencetak dan saya belum menggunakan tipe data list. Ini saya clear. Masukkan jumlah perulangan. Misalnya kita masukkan jumlah perulangannya 3. Nah, maka ini perulangan ke 0 karena perulangan itu dimulai dari 0 gitu ya.
nama Dodo, misalnya alamat JKT, perulangan ke-1, namanya Didi, alamatnya SBY, perulangan ke-2, gitu ya. Berarti ini udah 3 perulangan ya, 1, 2, 3. Namanya Dede, JKT lagi. Maka selesai. Kita tambahkan di sini I plus 1, gitu ya. Biar kita bisa lihat perulangannya dengan seperti incrementnya seperti apa, gitu. Kemudian di sini saya kasih tambahan ya, print slash n ya. Nah, print slash n, gitu. Kita lihat lagi. Masukkan jumlah perulangan 2. Masukkan jumlah perulangan 2. Nah, ini perulangan ke-1. Masukkan nama Dodo. Beda ya. Alamatnya JKT. Nah, masukkan perulangan kedua. Oh, ini slash n-nya terbalik. Didi SBY. Selesai. Ini slash-nya kebalik ya. Seperti ini. Nah, maka bentuknya berubah. Ini saya clear lagi. Kemudian, nah kalau udah seperti ini, agar kita bisa mencetak nama dan alamat yang tadi, maka kita buat satu buah variabel list, gitu ya. List nama sama dengan seperti ini, list alamat sama dengan seperti ini. Kita append ke dalam list nama titik append, ya. Append variabelnya apa? Nama. Kemudian di sini list alamat titik append, di sini alamat. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita cetak di sini for i in ring, gitu ya. Batas. Nah, seperti ini. Lalu print nama data ke, gitu ya. Kita pakai data ke koma i plus 1. Karena kalau misalnya tidak i plus 1, nanti data ke-nya 0, gitu ya. Print nama sama dengan gitu ya, koma list nama i, gitu ya. Artinya dia akan mencetak berdasarkan nama dari perulangannya. Kalau misalnya perulangannya ke 0, maka dia akan mencetak dari list nama indeks ke 0-nya itu siapa, gitu ya. Nah, ini kita lihat nih di sini. Print, ini saya pakai garis lagi. Ya. Nah, di sini saya tulis print list nama. Nah, di sini saya cetak print list alamat. Ini ya, garis-garis. Nah, sekarang saya nanti biar bisa kelihatan. Alamat sama dengan list alamat i. Nah, kalau sudah, maka garis. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita run. Nah, jumlah perulangannya misalnya 3. Nah, perulangan yang ke-1, Dodo ya, JKT. Perulangan yang kedua, Didi, SBY. Perulangan yang ketiga, Dede, Bali, gitu ya. Nah, dia akan mencetak seperti ini. Berarti hasil dari input yang kita input di sini, itu akan kesimpan di listnya itu seperti ini. Ini indeks ke-0, indeks 1, indeks 2. Indeks 0, indeks 1, indeks ke-2. Maka dicetak data ke-1 itu seperti ini. Data ke-1 itu berarti indeks 0. Data ke-2 itu berarti indeks ke-1. Dan data ke-3 itu indeks ke-2. Karena tadi kita pakai i plus 1 ya. Sehingga tercetaknya 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi seperti ini. Atau misalnya hasil cetaknya kita variasiin lagi. Hasil cetaknya kita variasiin lagi. Misalnya print gitu ya. Print nama kemudian slash t alamat. Di sini saya pakai garis. Ini kita variasiin lagi yang lain. Nah, ini saya copy aja. Saya copy.
copy di bawah. Ini ya, saya copy, saya pakai garis lagi. Nah, gitu. Sama nomor min T, kita pakai ini ya, min T nama gitu. Nah, ininya saya ganti. Kita urutin, print nomornya itu berarti apa? I, koma ini ya, min T gitu kan. Min T ini saya gini aja. Nih, koma min T gitu kan. Koma namanya itu tadi apa, list nama I. Koma lagi min T-nya 2 kali, kemudian koma list alamat I. Nah, ini bentuk variasi yang berbeda hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ini saya clear. Ya, saya clear, saya run lagi. Masukkan jumlah perulangan 2 aja banyak-banyak. Masukkan nama 1, masukkan alamat 1, dan masukkan perulangan kedua. Masukkan alamat kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Oops, ininya belum ya. I-nya ini kita belum tambah 1. Maka ini 0 ya tadi ya. 0, karena ini indeks 0, indeks 1. Ini indeks 0, indeks 1. Jadi hasil outputnya beda ya. Yang ini kita buat seperti ke bawah listnya, yang ini kita buat seperti tabel gitu. Jadi outputnya itu disesuaikan dengan bagaimana program itu akan dibuat gitu saja. Sederhananya seperti itu. Oke, kita buat lagi yang berikutnya. Ini kita latihan yang ke ini nggak usah. Ini kita latihan yang kedua, contoh yang kedua. Kita masukkan contoh yang ketiga, gitu ya. Kita masukkan contoh yang ketiga lagi. Saya buat lagi file, new, contoh 3, ya, titik py. Nah, di dalam bentuk perulangan itu juga bisa menggunakan if dan lain-lain ya, jadi sama saja sebenarnya. Ini masuk ke dalam contoh yang ketiga. Def, saya bikin lagi, def garis, kemudian print, misalnya 20 dikali dengan strip, ya, biar enak, kali dengan strip. Nah, di sini saya buat di sini input, saya buat sini ya, nama. Saya buat tipe data list dulu ya, variabel list ya. Nanti kita akan buat variabel list. Masuk nama sama dengan input nama pembeli. Ini ya. Kemudian batas atau jumlah ya. Jumlah sama dengan input ya, input. Kemudian di sini masukkan jumlah data. Masukkan jumlah data gitu ya. Masukkan jumlah data. Nah, lalu kita buat perulangan di sini. For i sama dengan i in rank ya, jumlah. Nah, baru kita print. Nih kita cetak ini. Kita cetak merek ya. Merek sama dengan input, jangan merek, nama barang. Nama barang. Input nama barang ya. Kemudian harga sama dengan input harga gitu ya. Harga. Kemudian jumlah untuk jumlah beli ya, sama dengan input
masukkan jumlah beli ya. Yang ini berarti masukkan harga, di sini masukkan nama barang. Nah, seperti ini. Berarti saya ada 3 variabel nih yang saya looping. Berarti saya bikin 3 buah list. List nama, kemudian list apa tadi? Harga, sama dengan list jumble. Ini ya. Nah, di sini tinggal kita bikin list nama titik apa? Append. Append variabelnya nama barang. Kemudian di sini kita bikin list harga titik append. Ini adalah harga. Kemudian yang jumble, list jumble gitu ya, list jumble titik append. Ini adalah jumble gitu. Oke. Di sini saya pakai garis. Nah, kita print nomor, kemudian minte gitu ya. Nomor, kemudian nama barang. Ini kita print dulu deh. Print nama pembeli. Nama pembeli. Nah, koma nama. Gitu ya, nama pembeli, koma nama. Kemudian print lagi jumlah pembelian. Ini kita pakai jumlah. Nah, ini adalah list untuk pembeliannya. Kita pakai garis. Ini ya. Kalau enggak kita nggak usah pakai garis. Kita print. Nah, /n gitu ya. Nah, di sini saya akan mencetaknya. Nah, ini nama barang. Nah, di sini banyakin aja ya. Terus sama nama barang sama dengan harga. Ini boleh, kemudian habis harga. Ini agar menjorok ke dalam ya. Harga, kemudian sama jumlah. Nah, ini kita kasih aja gini. Gini ya. Nama, harga, jumlah. Ini saya copy lagi ke bawah. Nah, ini saya kosongin. 2 spasi. Nah, ini harga barang. Ya, ini harga. Nama barang. Kemudian ini harga barang, ini jumlah beli. Nanti kita lihat hasilnya. Ini saya pakai garis. Nah, lalu kita cetak. Kita cetak ininya. For i in rank. Di sini menggunakan jumlah ya. Jumlah. Nah, tinggal kita cetak print kan. Pertama kita cetak apa? I plus 1 koma, dia slash t-nya berapa? 1 koma, kemudian nama barang ya, berarti list nama ininya i gitu ya. Kemudian pakai lagi slash t-nya ada 3. Nah, koma, habis list nama berarti list harga. List harga, ininya i, koma, tinggal diurutkan saja. Tinggal diurutkan. Ini slash t-nya 2 kali. Slash t, ya, koma, jumlah. Nah, jumlah. Tuh. Nah, kalau sudah, di sini kita kasih garis seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ini saya clear. Saya run. Masuk ke nama pembeli, misalnya
Dodo. Jumlah datanya misalnya 2, jam banyak. Terus kita masukin nama barang ya. Nama barang misalnya tas, harganya misalnya 50.000. Jumlah belinya misalnya 2. Nama barang yang kedua adalah baju, harganya 100.000. Jumlah belinya 3. Nah, maka tercetaknya seperti ini. Nanti tinggal diapain? Tinggal diurutkan gitu ya. Tinggal diurutkan. Di sini berarti list jumble. Lupa ya, list jumble I. Nanti berarti tinggal diurutkan saja untuk posisinya. Ini slash T-nya 2 kali. Ini juga slash T-nya 2 kali ya. Sudah sesuai ya. Maka jadi seperti ini. Gitu. Ini saya pakai garis. Garis jangan lupa. Ini. Saya clear lagi. Kemudian saya run. Lalu saya exit dulu deh. Jumlah datanya 2. Nama barangnya misalnya Dodo. Salah ya tadi ya. Harganya misalnya 5.000, jumlah belinya 2. Nama barang yang berikutnya tas 4.000, 3. Nah, seperti ini ya hasilnya. Saya clear dulu. Biar tidak menumpuk, ini saya tambahkan lagi di sini. Print. Ini saya tambahkan lagi di sini. /n data ke gitu ya, biar enak, data ke I plus 1 gitu ya. Nah, ini kalau saya run, maka jadinya seperti ini. Nama pembeli misalnya Lambang. Nah, masukkan jumlah datanya misalnya 2. Nah, data ke 1 PC misalnya 1 juta. Jumlah belinya 1. Data barang yang kedua misalnya monitor. Harganya misalnya 800.000. Belinya 2. Nah, maka jadinya seperti ini. Tinggal diurutkan sebenarnya. Jadi, kalau Pak, kok hasilnya nggak rapi gitu kan, ya berarti tinggal diurutkan saja. Gitu. Dari list harganya ini, tinggal diurutkan biar rapi. Gitu ya. Jadi, biar rapi itu, tinggal mau pakai spasi. Misalnya di sini mau pakai spasi, dan lain-lain. Di sini juga misalnya mau pakai spasi, dan lain-lain. Itu juga bisa. Tinggal dirapikan saja susunannya sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Gitu ya. Biasanya seperti itu paling enak gitu. Oke, misalnya gini deh, ini saya ambil contoh. Nah, ini boleh pakai slash T, boleh pakai spasi seperti ini. Nanti tinggal dicontohkan. Lalu Pak, ini bisa nggak sih pakai total gitu ya? Misalnya di sini ada, saya kasih lagi. Atau misalnya gini deh, biar enak gitu kan. Biar enak, tuh 2. Tuh, di sini biar enak. Tuh 2. Nah, diurutkan lagi, ini diurutkan. Misalnya diurutkan. Ini aja nih, gini ya. Nah, diurutkan aja seperti ini. Ini juga boleh seperti ini. Tuh. Nanti kalau udah berarti dari sini ya, ini kemudian dari list nama ke harga gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung. Itu berapa? Misalnya saya ambil contoh di sini. Di sini ya. Ini berarti sebanyak ini. Kemudian yang ini sebanyak ini. Nah, ini ya. Sebanyak ini. Kemudian di sini saya pakai ada lagi satu. Saya pakai di sini misalnya subtotal. Ya, di sini saya pakai subtotal. Gini ya. Subtotal. Nah, subtotal itu berarti subtotal ya sama dengan list nama bukan list nama ya. List harga I dikali dengan list jumble I. Nah, ini juga bisa seperti ini. Nanti di sini tinggal kita tambahkan lagi, koma, kutip-kutip, koma, subtotal. Sini pakai spasinya samakan. Ya.
Atau nih kita pakai spasinya ini aja nih. Nah, lalu kita coba run. Ini saya clear dulu. Nah, ini coba di run. Nama pembeli, lambang, masukkan jumlah data 2, PC, ya. Harganya misalnya 400.000, timbal belinya 2, kemudian ini monitor 500.000, beli 1. Nah, tinggal diurutkan. Ini kan hasilnya berantakan ya. Nanti tinggal diurutkan aja biar dia sama rata ininya, apa tampilannya ya. Tampilannya biar dia sama urutannya, nanti tinggal dijabarkan aja ininya seperti apa. Itu. Maka didapat ini ya subtotalnya, kemudian ini adalah subtotal dari I yang kedua. Nah, nanti tinggal dirapihin. Kalau udah seperti ini tampilannya tinggal dirapihin nih biar dia rapih gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi latihan dari fungsi looping. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jabarkan. Jangan lupa subscribe dan like. Kenapa? Karena subscribe dan like itu gratis. Akhir kata, salam UBSI.